Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S240005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video presentasi perbaikan UTS saya untuk praktikum aplikasi Cashflow. Jadi gambaran umum aplikasi adalah yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari aplikasi yang telah saya buat, di mana aplikasi ini berbasis command line interface yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Fitur yang tersedia cukup lengkap, yaitu kita bisa menambah catatan cash flow, melihat daftar pemasukan dan pengeluaran atau disebut inflow dan outflow. Kemudian kita juga bisa mengedit maupun menghapus catatan yang sudah ada. Dan selain itu, aplikasi ini juga bisa menghitung total dari semua pemasukan dan pengeluaran secara otomatis. Aplikasi ini dibangun dengan prinsip separation of concern atau pemisahan tanggung jawab, supaya setiap bagian code memiliki fungsi yang jelas dan tidak saling bercampur. Kemudian yang kedua adalah arsitektur aplikasi. Selanjutnya, untuk arsitektur aplikasi di sini saya menggunakan konsep layer arsitektur, di mana struktur foldernya dibagi berdasarkan fungsi utama. Pertama ada entities yang berisi kelas bisnis utama yaitu cash flow. Kemudian kedua terdapat repositories untuk penyimpanan data yang dibagi dua, yaitu terdapat interface dan implementasi. Kemudian terdapat service yang merupakan logika bisnis yang terdiri dari interface dan implementasi juga. Kemudian terdapat views yang merupakan antarmuka pengguna. Kemudian terdapat utils yang berisi kelas utility class. Kemudian yang terakhir adalah types yang berisi enum seperti type dan source untuk mendefinisikan tipe transaksi dan sumber dana. Dengan struktur ini, setiap bagian aplikasi punya tanggung jawab yang jelas, jadi pengembangan dan perawatannya jadi lebih mudah. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke entity utama, yaitu cash flow. Nah, entity ini berperan sebagai representasi dari setiap transaksi keuangan dalam sistem. Data yang disimpan di dalamnya antara lain yaitu ID unik yang dibuat otomatis, kemudian tipe transaksi apakah inflow atau outflow, kemudian sumber dana seperti cash, savings, atau loans, kemudian label dan deskripsi dari transaksi tersebut, dan selain itu ada juga jumlah nominal uang yang dicatat. Untuk fungsinya, ada beberapa metode penting seperti getter dan setter untuk mengatur akses data. Nah, di sini toString untuk menampilkan data dengan format yang rapi, dan encapsulation untuk melindungi data agar tidak diubah sembarangan dari luar kelas. Nah, untuk karakteristik kelas ini yang tidak bergantung pada layer lain, dikelola dalam bentuk objek dan bisa digunakan di seluruh layer aplikasi. Nah, jadi secara singkat, cash flow adalah inti dari sistem pencatatan keuangan dalam aplikasi ini. Kemudian selanjutnya adalah repository layer. Lapisan ini berperan sebagai jembatan antara aplikasi dan penyimpanan data. Secara teori, repository pattern digunakan agar proses pengambilan, penyimpanan, dan penghapusan data bisa dilakukan secara terpisah dari logika bisnis, sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Kemudian strukturnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu e-cashflow repository yang berisi kontrak atau interface yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian cashflow repository yaitu implementasi konkret dari kontrak tersebut yang menentukan bagaimana data disimpan dan diambil. Kemudian untuk teknik penyimpanan, di sini digunakan array list cashflow, artinya data disimpan di memori. Namun data ini bersifat sementara, jadi akan hilang jika aplikasi berhenti. Kemudian lapisan ini juga mendukung operasi CRUD, yaitu repo get all cashflow, yaitu untuk mengambil semua data, repo add cashflow untuk menambah catatan baru, repo remove cashflow untuk menghapus berdasarkan ID, dan repo update cashflow untuk memperbarui data yang sudah ada. Kelebihan pendekatan ini adalah data menjadi terisolasi dari logika bisnis.
Dan jika suatu saat ingin mengganti penyimpanan ke database seperti MySQL atau MongoDB, itu bisa dilakukan tanpa mengubah bagian lain dari program. Dengan begitu, repository layer benar-benar mengikuti prinsip repository pattern, yaitu memisahkan akses data dari logika utama aplikasi. Selanjutnya adalah service layer. Berikutnya di sini, lapisan ini merupakan jantung logika bisnis dari aplikasi. Secara teoritis, service layer berfungsi untuk mengelola seluruh aturan bisnis, validasi data, dan koordinasi antar komponen tanpa berhubungan langsung dengan penyimpanan data atau tampilan pengguna. Struktur lapisan ini terdiri dari cash flow service, yaitu kontrak operasi bisnis yang mendefinisikan fungsi-fungsi utama, kemudian cash flow service, yaitu implementasi aktual dari logika bisnis yang dijalankan. Lapisan ini memanfaatkan repository layer untuk mengakses data dan hanya berhubungan dengan interface-nya, bukan implementasi langsung. Tujuannya adalah untuk menjaga fleksibilitas dan memudahkan penggantian penyimpanan di masa depan. Kemudian beberapa fitur utama di lapisan ini yaitu get total inflow dan get total outflow yang menghitung total pemasukan dan pengeluaran secara otomatis. Kemudian terdapat service show cash flow yang berfungsi untuk mengatur tampilan dan penghitungan data sebelum ditampilkan ke pengguna. Dan selain itu, semua operasi CRUD di lapisan ini juga dilengkapi validasi untuk menjaga konsistensi data. Jadi secara teori, service layer menjadi lapisan yang memegang kendali penuh terhadap proses bisnis. Lapisan ini tidak menampilkan data ke user secara langsung, tetapi menyiapkan hasil yang akan dikirim ke view layer. Dengan cara ini, logika bisnis dan tampilan dipisahkan dengan jelas sesuai prinsip separation of concern. Selanjutnya adalah view layer. Nah, terakhir kita masuk ke view layer, yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna. Lapisan ini menjadi antarmuka atau user interface dari aplikasi, meskipun berbasis command line interface. Komponen utamanya adalah cash flow view yang menangani semua interaksi dengan user. Di sini, pengguna bisa melihat seluruh catatan cash flow, menambah transaksi baru, mengedit data yang sudah ada, atau menghapus transaksi berdasarkan ID. Secara teori, view layer berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan logika bisnis, namun tidak menyimpan logika bisnis di dalamnya. Lapisan ini hanya berfokus pada tampilan dan pengalaman pengguna. Teknik inputnya menggunakan input util yang berfungsi untuk mengelola input agar lebih konsisten, memvalidasi data dari pengguna, dan menghindari kesalahan saat memasukkan informasi. Karakteristik penting dari lapisan ini yaitu fokus pada interaksi dan kenyamanan pengguna, tidak memproses data secara langsung, hanya memanggil fungsi dari service layer, dan mudah digantikan oleh GUI atau web interface di masa depan jika aplikasi dikembangkan lebih lanjut. Jadi dengan demikian, view layer menjadi lapisan yang paling dekat dengan user, tapi tetap mengikuti arsitektur berlapis yang menjaga pemisahan tanggung jawab setiap komponen. Nah, selanjutnya adalah alur kerja program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur kerja program secara keseluruhan. Bagian ini menggambarkan diagram eksekusi dari awal program dijalankan hingga selesai. Pertama, proses dimulai dari file app.java yang berfungsi sebagai entry point atau titik masuk aplikasi. Di sini dilakukan inisialisasi semua dependensi, seperti membuat instance dari repository, service, dan view. Setelah itu, semua komponen tersebut saling dihubungkan agar setiap layer bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian, cash flow view akan dijalankan untuk menampilkan menu utama kepada pengguna. Menu ini menampilkan beberapa opsi seperti tambah data, edit, hapus, lihat data, dan keluar. View juga bertugas untuk menerima input pilihan dari pengguna dan meneruskan perintah tersebut ke lapisan selanjutnya, yaitu service layer. Jadi, pada tahap awal ini, alur utamanya adalah inisialisasi komponen, menampilkan menu, dan menunggu interaksi pengguna. Selanjutnya, setelah pengguna memilih suatu aksi, proses akan berlanjut ke cash flow service. Disinilah logika bisnis utama dijalankan. Service layer akan melakukan validasi terhadap input pengguna, kemudian mengatur perhitungan serta transformasi data yang dibutuhkan. Setelah itu, layer ini akan memanggil repository untuk melakukan operasi data.
Repository layer kemudian menangani operasi CRUD, misalnya menyimpan data baru, memperbarui catatan, atau menghapus data yang sudah ada. Kemudian hasil dari proses tersebut dikembalikan lagi ke service layer untuk diteruskan ke view agar hasilnya bisa ditampilkan ke pengguna. Setelah satu siklus selesai, aplikasi akan kembali ke menu utama dan proses akan terus berulang selama pengguna belum memilih opsi keluar. Secara teoritis, alur program ini bersifat sequential dan terstruktur, dengan dependensi flow dari atas ke bawah, dari app ke view, ke service, lalu ke repository. Pola ini juga menunjukkan penerapan prinsip separation of concerns, di mana setiap lapisan punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian, selain itu, terdapat mekanisme looping yang berjalan hingga exit condition terpenuhi, yaitu ketika pengguna memilih keluar dari aplikasi. Kemudian terdapat utility types. Terakhir di sini terdapat utility dan types, yaitu komponen pendukung yang menjaga konsistensi dan keamanan data di seluruh aplikasi. Jadi pertama ada input util. Kelas ini berfungsi sebagai helper class untuk menangani input dari pengguna. Secara teori, konsep utility class ini digunakan agar proses input bisa lebih terpusat dan reusable di berbagai bagian aplikasi. Input util juga membantu menyederhanakan proses pembacaan input dari konsol dan mencegah kesalahan yang bisa terjadi saat pengguna memasukkan data. Selanjutnya, ada dua jenis enum, yaitu atype dan asource. Atype digunakan untuk membatasi nilai transaksi hanya pada dua jenis, yaitu inflow untuk pemasukan dan outflow untuk pengeluaran. Pendekatan ini bersifat type safe, artinya compiler akan mencegah penggunaan nilai yang tidak valid sehingga lebih aman dari error saat runtime. Sedangkan asource digunakan untuk mendefinisikan sumber dana, seperti cash, savings, loans, investment, dan others. Tujuannya adalah menjaga konsistensi kategori di seluruh sistem sehingga tidak ada data sumber dana yang salah ketik atau tidak standar. Jadi secara teoritis, penggunaan enum dan utility memberikan beberapa keuntungan, yaitu menjaga keamanan tipe data, mengurangi risiko kesalahan saat runtime, mempermudah perawatan kode karena perubahan hanya perlu dilakukan di satu tempat, dan memastikan nilai-nilai yang digunakan selalu konsisten di seluruh aplikasi. Dengan adanya utility dan types ini, keseluruhan struktur aplikasi menjadi lebih kuat, konsisten, dan mudah dikembangkan ke tahap berikutnya. Jadi dari keseluruhan proyek ini bisa disimpulkan bahwa aplikasi Cashflow yang saya buat merupakan implementasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini sudah menerapkan konsep layer architecture sehingga strukturnya lebih rapi, mudah dikembangkan dan memiliki skalabilitas yang baik. Proyek ini juga sangat cocok sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep Object Oriented Programming atau OOP dan praktik clean code, karena tiap kelas dan fungsi memiliki peran yang jelas. Selain itu, aplikasi ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan antarmuka GUI, menghubungkannya ke database, atau membuat fitur ekspor laporan otomatis agar penggunaannya lebih praktis. Baik, jadi cukup sekian presentasi mengenai aplikasi Cashflow untuk perbaikan video tes yang bisa saya lakukan. Apabila ada tutur kata dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.